Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, oleh karena segala sesuatu yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sampai hari ini masih ada. Kita sampai hari ini masih bisa menikmati kehidupan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama, meskipun sampai hari ini kita masih belum bisa beribadah di gereja dan kita melakukan ibadah secara online di rumah kita masing-masing, namun marilah kita akan terus merasakan kasih Tuhan. Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita akan sembah Allah kita akan puji Dia, karena Dialah pengharapan kita, Dialah penopang dan penolong kehidupan kita. Tanpa Dia, kita tidak bisa menjalani hari-hari kita. Mari kita akan naikkan pujian, Kaulah harapanku.
kami. Engkaulah penopang hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa menjalani hari-hari kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa menjalani kehidupan kami dengan kekuatan, dengan penghiburan yang daripada Engkau ya Bapa. Dan kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang senantiasa melindungi kami. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, tiba waktunya untuk kami bersama-sama memuji Tuhan, untuk kami bersama menyembah Tuhan di dalam ibadah kami. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati ibadah kami. Meskipun sampai hari ini Tuhan, kami belum bisa beribadah di gereja, namun Tuhan, biarlah ketika kami beribadah di rumah, kami senantiasa dilingkupi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Karena Tuhanlah penopang hidup kami, Tuhanlah sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita angkat pujian sukacita kita. Kita akan membuka nyanyian pujian kita nomor 11, Sembahlah Allah yang Maha Besar. Kita pujikan ayat ke-1, ayat kedua dan keempat saja. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
melalui doa syafaat kita akan berdoa untuk gereja kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, biar Tuhan yang akan terus memimpin dan menolong bangsa kita. Mari silakan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk memilih salah satu di antara Bapak Ibu Saudara untuk memimpin di dalam doa syafaat. Dan mari kita akan menaikkan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Dialah Tuhan kita, dialah Allah kita yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Satunya
membuka pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Kita akan menaikkan satu pujian. Ya Tuhan, ku percaya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita sungguh merindukan, kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah di gereja. Namun sampai saat ini kita belum bisa, tapi kita percaya Tuhan akan mengabulkan setiap permohonan kita. Sebab itu mari kita akan terus berdoa agar satu saat nanti kita boleh kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja. Dan hari ini saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 yang berbunyi demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa melingkupi setiap kehidupan kami, menuntut langkah kehidupan kami. Hari ini berbicaralah kepada kami,
dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi ini saya mengambil satu tema tentang kerendahan hati yang berhubungan dengan perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Saudara, kerendahan hati begitu penting di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan dari bagian akhir firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai ini mengizinkan kita untuk mendengar doa pribadi dari kedua orang ini. Keduanya tampak tulus. Inilah yang membuat kita mengetahui banyak sekali tentang mereka. Jarang seorang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan doa pribadi orang lain. Ujian terhadap hati adalah ujian karakter yang sesungguhnya. Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, bukan berarti apa yang dipikirkan seseorang maka begitu dia, melainkan apa yang dipikirkan seseorang di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, itulah pribadi yang sebenarnya. Hanya Allah yang mengetahui hal ini. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya saudara, penilaian Allah terhadap kedua orang ini tidak merupakan pemutar balikan yang sukar dipahami terhadap kebiasaan manusia yang menilai orang lain berdasarkan penampilan dan bukan hatinya. Tetapi Allah melihat sampai kedalaman hati mereka, sehingga di hadapan Tuhan kita tidak dapat berbohong. Di hadapan Tuhan kita telanjang. Mari kita memperhatikan gambaran pasti mengenai kisah ini. Dalam Lukas 18 ayat 10 dikatakan, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Mereka mungkin pergi di salah satu waktu yang ditetapkan untuk berdoa. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka pergi untuk pamer. Kaum Farisi adalah sekte agama yang paling ketat, dan pemungut cukai adalah orang yang dianggap sebagai orang berdosa oleh orang Yahudi, karena mereka bekerja bagi penguasa Romawi yang mereka benci. Mari kita perhatikan. Yang pertama, kita lihat doa orang Farisi. Lukas 18 ayat 11 mengatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ia mengawali dengan, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Di sini dia menganggap dirinya ada di satu kelompok karena perbuatannya sendiri. Menurut pandangannya sendiri, semua orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ingatlah bahwa kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini dalam ayat yang 9 tadi. Nah, orang Farisi itu juga tidak mengenal belas kasihan terhadap orang-orang di dalam Matius 23 yang membayarkan 1/10 dari selasih, adas, manis dan cinta, bumbu-bumbu di dapur. Ia tidak meminta pengampunan. Ia tampaknya tidak sadar bahwa dia membutuhkannya. Nah, saudara, sungguh satu hal yang mengenaskan. Orang Farisi ini, orang Farisi ini dia tidak mengenal belas kasihan dengan orang-orang lain ini. Dia menganggap sebagai apa? Orang lain sebagai perampok, orang lain pecina, dan dia mengutuknya karena orang tersebut tergolong kelompok orang-orang yang terkutuk.
saudara, setelah dia mengucapkan syukur kepada Allah atas sifat-sifat yang tidak menyerupai orang lain, orang Farisi ini kemudian memuji dirinya sendiri untuk kebajikan yang dia lakukan. Ia berpuasa 2 kali seminggu, ia melebihi apa yang diwajibkan oleh hukum. Ia memberikan 1/10 atas semua yang dia terima. Nah saudara, ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain, dia merasa bahwa dialah yang paling benar. Kemudian dia mengatakan dia membuat atau menilai dirinya yang lebih baik daripada yang lain karena dia memberikan 1/10, karena dia berpuasa dan lain sebagainya. Padahal itu semua satu ritual saja, saudara. Nah, kita bisa melihat hal ini, saudara. Ya, kita bisa melihat bukan itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita bisa memuji diri kita menurut standar kita. Tapi biarlah Allah yang akan menilai berdasarkan standar Allah sendiri terhadap kehidupan kita. Yang kedua, saudara, mari kita memperhatikan doa pemungut cukai ini. Dengan jelas tadi doa dari orang Farisi, dia meninggikan diri, dia membandingkan dengan orang lain. Kita perhatikan doa pemungut cukai. Pemungut cukai menunjukkan kondisi yang sangat bertentangan dengan orang Farisi itu. Ayat 13 katakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ia menyadari keadaannya yang tidak suci dan merasa bahwa ia termasuk ke dalam golongan tersebut akibat perbuatannya sendiri. Ini mengingatkan kepada Rasul Paulus yang saat disingkapkan dosanya memandang diri sebagai orang yang paling berdosa dalam 1 Timotius 1:15. Pemungut cukai menaikkan doa karena disingkapkan oleh suatu kebutuhan yang amat mendalam. Ia berani mempercayai bahwa Allah akan berbelas kasihan kepadanya. Ia tidak meminta pembenaran atas dirinya sendiri, melainkan dia menelungkupkan dirinya ke dalam hadirat rahmat Allah, bahwa dirinya adalah orang berdosa, bahwa dirinya orang yang tidak pantas ada di hadapan Allah, dan dia meminta pengampunan akan dosa-dosanya. Nah, saudara, mari kita lihat mengapa orang Farisi akhirnya ditegur. Orang Farisi ditegur bukan karena dia seorang Farisi, bukan dia berkata jujur, bukan dia adil, bukan dia karena bermoral, bukan karena dia berpuasa dan memberikan perpuluhan. Orang Farisi ditegur karena hatinya tidak benar. Ia tidak memiliki motif yang benar di hadapan Allah. Doanya mengungkapkan pendapatnya sendiri yang keliru. Ia benar-benar mengabaikan kesalahannya. Ia memiliki pendapat yang keliru mengenai orang-orang lain karena ia mempercayai yang buruk tentang orang lain, bukan yang baik. Latar belakang kelam si pemungut cukai ikut membantu orang Farisi memamerkan kebajikan. Ia memiliki pandangan yang keliru tentang Allah. Allah tentu bangga akan dirinya, pikir orang Farisi itu, dan pasti gembira memuji atas kehormatan yang pantas disandarnya. Dan dia memiliki pemikiran yang keliru mengenai keselamatan. Seandainya dia berpikir tentang keselamatan, ia menganggapnya sebagai satu prestasi yang dicapai. Allah pasti akan dengan bangga memberikan itu kepadanya. Bukan itu standar Allah. Karena manusia hanya berkata, oleh karena kekudusannya, oleh karena kemampuannya, oleh karena segala usahanya, maka dia pantas atau layak mendapatkan keselamatan. Tidak. Keselamatan diperoleh oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang keempat, saudara, kita melihat mengapa pemungut cukai itu dipuji. Dia dipuji bukan karena dosa-dosanya tentunya. Dosa-dosa tersebut tetap mengerikan dalam pandangan Allah sebagaimana dalam pandangannya sendiri. Ia dipuji karena pertobatannya. Ia tidak menyalahkan orang lain atas dosa-dosanya. Ia tidak mencari kebebasan bagi dirinya dengan memohon kondisi yang meringankan. Ia meminta ampun atas dosa-dosanya.
penghukuman atas dirinya dianggapnya adil. Dia bersedia mengakui dosa-dosanya dan meninggalkannya. Dan Alkitab berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Dan pemungut cukai ini, dia berani bertindak atas janji Allah. Jadi saudara, sungguh dia melihat bagaimana keadaan dirinya, bagaimana dia merasa dia orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, dan dia memohonkan pengampunan. Dia memohonkan agar Allah mengampuni atas dosa-dosanya, dan dia meninggalkan perbuatan dosanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam Lukas 18 ayat 14, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Artinya ia diselamatkan, dosa-dosanya diampuni, ia diberi hak untuk berdiri bersama Allah, ia dipulihkan, dan dia menjadi anak Allah. Berbeda dengan orang Farisi tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin selanjutnya ketika pemungut cukai ini bertemu dengan orang Farisi akan mengatakan hal yang sama. Aku bukan perampok, aku bukan pecina. Sekarang aku berpuasa dan memberikan 1/10, dan aku rajin untuk pergi ke bait Allah. Nah, saudara, lalu apa bedanya dengan orang Farisi? Bedanya terletak di dalam sikap hati, di dalam kasih akan Allah, di dalam kepedulian terhadap orang lain, dan di dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 18 ayat 14, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tidak ada dosa yang begitu gelap sehingga Allah tidak sanggup untuk mengampuni. Tidak ada orang yang begitu baik sehingga tidak membutuhkan pengampunan Allah. Tak ada perbuatan yang dapat menyelamatkan orang yang hatinya tidak benar. Ketika hati seseorang benar, perbuatan baik akan mengikutinya. Karena perbuatan baik adalah buah dan bukan menjadi akar keselamatan. Pagi ini saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan? Kita tidak menjadi orang-orang yang sombong rohani. Kita tidak menjadi orang-orang yang merasa jumawa, merasa kita melayani lebih daripada yang lain. Tapi kita tahu seberapa keadaan kita perlu pengampunan akan dosa-dosa kita. Biarlah pagi ini saudara, kita tetap melayani Tuhan di dalam kerendahan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan akan menegur hati kami. Tuhan akan mengingatkan kami. Tuhan akan menolong kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pagi ini, buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah kita pagi ini dan mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena Kau Allah yang murah hati, karena Kau Allah yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Ajar kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala keberadaan kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan di dalam aktivitas kami sepanjang minggu ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Dan biar kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera pada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Dua mulai.